Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai bina diri anak tunagrahita. Yang pertama, pengertian bina diri. Bina diri mengacu pada suatu kegiatan yang bersifat pribadi, tetapi memiliki dampak dan berkaitan dengan human relationship. Maksud dengan istilah bersifat pribadi adalah keterampilan-keterampilan yang dilatihkan menyangkut kebutuhan individu yang harus dilakukan sendiri bila kondisinya memungkinkan. Nah, jadi harus dilakukan sendiri apabila kondisinya memungkinkan. Jika tidak, maka dibutuhkan sebuah bantuan. Seperti itu ya teman-teman. Tidak memaksa harus dilakukan sendiri. Mandiri itu bukan berarti semuanya sendiri, karena kita makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain. Nah, ada kalanya kita perlu bantuan, tetapi apabila kondisinya memungkinkan, itu harus kita lakukan sendiri. Itulah yang disebut dengan kemandirian ya teman-teman. Oke, lalu tujuan umum bina diri. Nah, ini tujuan umum ya. Bina diri adalah suatu usaha dalam membangun diri individu, baik sebagai individu maupun makhluk sosial melalui pendidikan keluarga, di sekolah maupun di masyarakat, sehingga terwujudnya kemandirian dan keterlibatannya dalam kehidupan sehari-hari secara memadai. Menurut Astati tahun 2003. Adapun tujuan khusus bina diri. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan anak tunagrahita dalam tata laksana pribadi, seperti mengurus diri, menolong diri, dan merawat diri. Lalu yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan anak tunagrahita dalam berkomunikasi, sehingga dapat mengkomunikasikan keberadaan dirinya. Lalu yang ketiga, menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan anak tunagrahita dalam hal sosialisasi. Nah, jadi ada tiga. Yang pertama laksana, yaitu meningkatkan tata laksana pribadi, kom adalah komunikasi, dan sos adalah sosialisasi. Adapun ruang lingkup bina diri, ini ada 7. Yang pertama, keterampilan merawat diri. Yang kedua, keterampilan mengurus diri. Yang ketiga, kebutuhan menolong diri. Yang keempat, keterampilan berkomunikasi. Yang kelima, keterampilan bersosialisasi. Yang keenam, keterampilan hidup. Dan yang ketujuh, keterampilan menggunakan waktu luang. Di sini ada what terus long, kom sos terampil waktu. What adalah merawat diri, rus adalah mengurus diri, long adalah menolong diri, kom adalah komunikasi, sos adalah sosialisasi, terampil adalah keterampilan hidup, waktu adalah menggunakan waktu luang. Nah, yang paling sering itu 3 ini ya teman-teman, merawat, mengurus, menolong. Tiga-tiganya hampir mirip, tetapi ada perbedaannya. Nah, di sini ada pun kompetensi merawat diri. Ada 4. Yang pertama, mampu makan dan minum.
dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang benar. Yang kedua, mampu membersihkan dan menjaga kesehatan badan dengan cara yang benar. Yang ketiga, mampu menanggalkan dan mengenakan pakaian dengan cara yang benar. Yang keempat, mampu merias diri dengan cara yang benar. Ada 4. Yang pertama, makan minum, lalu membersihkan dan menjaga kesehatan badan. Yang ketiga, menanggalkan dan mengenakan pakaian. Yang keempat, merias diri. Seperti itu ya teman-teman. Lalu menolong diri. Nah, menolong diri yang ada 8. Yang pertama, menjaga keselamatan dan kesehatan. Yang kedua, menjaga keselamatan diri dengan baik. Yang ketiga, mengenalkan benda-benda berbahaya. Yang keempat, mengenal binatang buas dan jinak. Yang kelima, menghindarkan diri dari benda-benda berbahaya seperti tajam, runcing, licin, panas, lalu menghindarkan diri dari binatang berbahaya. Yang ketujuh, menghindarkan diri dari bencana alam. Yang kedelapan, menjaga keselamatan dari dalam penggunaan ruangan, naik turun tangga atau eskalator menggunakan lift. Nah, di sini ada sehat selamat, yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan, lalu keselamatan diri, lalu benda bahaya, lalu mengenal binatang buas dan binatang jinak, lalu benda tajam, runcing, licin, panas, lalu menghindarkan diri dari binatang berbahaya, menghindarkan diri dari bencana alam, dan penggunaan ruangan seperti naik turun tangga, eskalator, atau lift. Adapun konsep keterampilan hidup sehari-hari bagi anak tunagrahita. Keterampilan hidup adalah keterampilan yang meliputi penggunaan uang, belanja, dan mengatur pembelanjaan. Di samping itu juga dibutuhkan keterampilan dalam bekerja atau vokasional yang meliputi kemampuan menjaga keselamatan diri dari bekerja, diri dalam bekerja, dan mampu menempatkan diri di lingkungan kerja. Yang pertama, mampu melaksanakan kesibukan dan keterampilan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu bekerja dengan baik. Yang ketiga, mampu mengenal uang dengan baik. Dan yang keempat, mengenal fungsi uang. Lalu adapun keterampilan kerja, yang pertama, mampu melaksanakan kesibukan dan keterampilan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu mengenal uang dengan baik. Yang ketiga, mampu berbelanja dengan cara yang benar. Nah, keterampilan, uang, belanja. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang ketujuh, konsep mengisi waktu luang bagi anak tunagrahita. Nah, konsep mengisi waktu luang bagi anak tunagrahita adalah pembelajaran mengenai hal-hal yang dapat dilakukan seorang anak tunagrahita dalam pemanfaatan waktu luang. Hal ini dimaksudkan agar anak tunagrahita dapat terhindar dari kejenuhan dan dapat memanfaatkan waktu luang dengan lebih bermanfaat. Menggunakan waktu luang itu ada 3. Yang pertama, menggunakan waktu istirahat. Yang kedua, menggunakan waktu libur. Dan yang ketiga, berpartisipasi dalam pekerjaan di rumah. Nah, pekerjaan rumah, istirahat, libur. Itu jika disingkat ya teman-teman. Lalu ada prinsip umum bina diri. Ini ada 9 prinsip umum yang harus kita ingat. Yang pertama ada asesmen, yang kedua ada keselamatan atau safety, yang ketiga ada kehati-hatian atau poise, yang keenam ada kemandirian atau independen, yang kelima ada percaya diri atau confident, yang keenam ada tradisi yang berlaku di sekitar anak berada atau traditional manner, yang ketujuh ada sesuai dengan usia inappropriate. Yang kedelapan modifikasi alat dan cara atau contrivance and strategy modification. Yang kesembilan analisa tugas atau task analysis. Nah, di sini sudah saya singkat Asmat Hatiman, PD tradisi usia modif antuk. As adalah asesmen, mat adalah keselamatan, hat adalah kehati-hatian, man adalah kemandirian, PD yaitu percaya diri, tradisi yaitu tradisi yang berlaku di sekitar anak berada, usia yaitu sesuai dengan usia,
Modif adalah modifikasi alat dan cara. Dan yang ke-9, analisis tugas. Lalu, adapun prinsip-prinsip lain yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran pengembangan bina diri pada peserta didik tunagrahita sebagai berikut. Ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip fungsional bina diri, yaitu layanan yang diberikan dalam bentuk latihan-latihan fungsi otot dan sendi. Tujuannya untuk meningkatkan fungsi gerak otot dan sendi agar mencapai kemampuan gerak yang optimal. Yang kedua, ada prinsip suportif bina diri, yaitu latihan atau pembinaan untuk meningkatkan motivasi dan percaya diri bahwa dirinya mempunyai kemampuan yang dapat dikembangkan. Tujuan hal tersebut adalah menanamkan rasa percaya diri dan motivasi sehingga mempunyai keyakinan bahwa hambatan yang dialaminya tidak menjadi hambatan untuk berprestasi. Yang ketiga, prinsip evaluasi bina diri, yaitu kegiatan layanan atau pembinaan secara terstruktur dengan standar perkembangan atau kemampuan standar normal. Yang keempat, prinsip Activity of Daily Living atau ADL. Pembinaan atau latihan yang diberikan mengacu kepada segala aktivitas yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, jika disingkat ini ada FASEA, F itu fungsional, S itu suportif, E itu evaluasi, dan A adalah activity of daily living. Lalu, dalam pendekatan yang bersifat perbaikan tingkah laku diperlukan 3. Baseline, kriteria, dan reinforcement. Nah, baseline ini adalah kemampuan yang dimiliki anak sebelum mendapat pembelajaran dan latihan bina diri. Kemampuan ini untuk melihat ada tidaknya perubahan setelah mendapatkan pembelajaran dan latihan bina diri. Untuk mengetahui kemampuan ini perlu dilakukan asesmen terlebih dahulu. Nah, ini baseline. Lalu yang kedua, kriteria ialah menetapkan sejumlah trial atau betul yang harus dicapai dalam satu pertemuan. Pembelajaran dilakukan dalam beberapa pertemuan. Pada setiap pertemuan dibagi atas trial atau betul dan error atau salah. Trial and error ya teman-teman. Jika jumlah tersebut, misalnya anak dalam memakai pakaian selama 3 kali dengan betul tercapai, maka anak dinyatakan berhasil, dan guru akan menetapkan jumlah yang betul atau trial dalam pertemuan tersebut. Lalu yang ketiga ada reinforcement. Nah, ialah penguatan yang diberikan oleh guru kepada anak segera setelah anak itu melakukan kegiatan bina diri agar siswa terdorong melakukan kegiatan bina diri lagi. Back reforce, baseline, kriteria, reinforcement. Lalu teknik bina diri ini ada 4. Yang pertama teknik contoh atau modeling. Nah, menunjukkan kepada anak apa yang harus dikerjakan. Lalu yang kedua, teknik menuntun atau mendorong atau prompting. Nah, melakukan atau mengatakan sesuatu untuk membantu anak agar dapat mengerti apa yang harus dilakukan. Menyuruh peserta didik melalui kata-kata, mimik, dan bantuan tangan. Lalu yang ketiga, mengurangi tuntunan atau feeding. Nah, mengurangi tuntunan secara bertahap sejalan dengan keberhasilan siswa. Lalu yang keempat, yang terakhir, pentahapan atau shaping. Membagi kegiatan dalam beberapa pentahapan, dimulai dari yang mudah ke yang sukar. Ada MPFS, yaitu contoh, tuntun, tuntut, tahap. Contoh adalah memberi contoh, tuntun adalah menuntun atau mendorong, lalu tuntut adalah mengurangi tuntunan. Nah, tahap yaitu pentahapan atau shaping. Adapun rambu-rambu bina diri. Pengembangan diri dibuat tidak berdasarkan jenjang, satuan pendidikan, dan tingkat kelas,
Program pengembangan diri disusun berdasarkan hasil asesmen. Nah, lagi-lagi berdasarkan hasil asesmen. Penyusunan program pengembangan diri menggunakan prosedur penyusunan program pembelajaran dengan beberapa penyesuaian pada aspek kondisi awal peserta didik dan bidang pengembangan yang akan dikembangkan berdasarkan hasil asesmen. Nah, metode, alat, pengembangan atau pembelajaran, dan evaluasi diserahkan sepenuhnya kepada guru. Proses pengembangan dilaksanakan dengan mengutamakan aspek motorik dan psikomotor. Penguasaan kemampuan dan indikator tidak harus dilakukan secara berurutan, tetapi guru diberi wewenang untuk memilih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Materi yang dikembangkan tidak harus dilakukan secara berurutan, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Materi yang dikembangkan mengacu pada daftar kompetensi dan indikator. Urut motor jam guru, yaitu tidak harus urut, lalu mengutamakan aspek motorik dan psikomotor. Nah, disusun tidak berdasarkan jenjang, dan evaluasi diserahkan sepenuhnya pada guru. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.